ya setengah musim, dan besok itu ya kita mau tahu Newcastle pertahanannya masih jelek banget. Halo. Jumpa lagi dengan kita bertiga, gua Raka dan Bayu. Mana Bayu? Ada di rumahnya di tangga. Halo. Gua lambai. Usah Lah. dari atas ya? Iya, dari atas. Enggak, kita nggak ngomongin itu. Oh, iya. Oke, balik lagi seperti biasa di episode kali ini kita akan membahas pertandingan seru. Ya, Kontes besar antara Manchester United melawan Newcastle United. Kalau kita bicaranya kontes besar, pasti yang akan kita bahas adalah MPL Fantasi. Episode kali ini kita akan bahas khusus untuk pertandingan Manchester United melawan Newcastle United. Yoi. Ada apa aja? Ada berlian kemenangan yang banyak di sini. Oke, jadi MPL Fantasi itu apa, Mi? Enggak, jangan dulu gitu langsung. Oke. Bagus. Oke, jadi gua pengen ngajak kalian untuk mendownload aplikasi MPL Fantasi. Kenapa? Karena ini adalah game fantasi sepak bola yang membutuhkan strategi dan analisa dalam membentuk tim di MPL Fantasi. Betul banget. Gua malu nih berkompetisi nih. Ya. Pastinya di MPL Fantasi kan. Yoi. Dari berkompetisi kita ada hadiahnya juga, men. Ada hadiahnya. Oke. Apa hadiahnya? Hadiahnya itu berupa berlian kemenangan. Nah, Berlian kemenangan ini senilai Rp200 per satu berlian kemenangannya. wow. Gitu. Nah, sekarang ini ada kontes besarnya. Yang pastinya hadiah berlian kemenangannya jauh lebih banyak gitu. Besar banget ya hadiahnya. Jadi kontes besar itu adalah pertandingan besar atau partai big match gitu. Sama yang akan bertanding kali ini gitu. MU lawan Newcastle ya. Yoi. Oke. Tapi pasti ada nanyain, berlian kemenangan doang. Bisa Buat diapain gitu. apa? Iya benar. Lo bisa ngajak cewek lu, sohib lu, atau keluarga lu untuk nongkrong-nongkrong terus bayar pakai link aja. Kenapa? Karena berlian kemenangan ini dapat kita tarik di saldo GoPay atau link aja. Oh, bisa kita tarik ke saldo GoPay atau link aja ya. Jadi tadi lu bisa bayarin pakai GoPay atau link aja gitu. Asik. Asik kan? Yoi, banyak Cara banget. mainnya gimana? Cara mainnya ya download dulu gamenya. Jelasin downloadnya gimana. Caranya gampang banget karena kalian tinggal masuk aja ke browser di handphone kalian, terus ketikkan mpl.id, nanti akan masuk ke websitenya, terus tinggal klik aja tuh download sekarang, nanti akan langsung terdownload dan kalian langsung install aja di handphone kalian. Nah, untuk pertama kali setelah kalian install itu yang harus dilakukan adalah registrasi dulu. Nah, registrasi juga gampang banget karena hanya membutuhkan nomor handphone ataupun akun dari PC kalian. Tapi Saat registrasi, Ah. jangan lupa ini yang penting adalah memasukkan referral code kita. Coba tolong dimunculkan. Nah, ini nih referral code kita. Karena ada manfaatnya. Saat kalian memasukkan referral code kita, kalian akan mendapatkan berlian bonus. Yoi. Itu yang bisa kalian mainkan gitu. Yang bisa kalian pakai untuk bermain MPL Fantasi. wah asik banget nih. Asik banget karena nanti setelah kalian registrasi, kalian akan masuk ke home screen-nya dari MPL. Nah, di bagian bawah itu ada 3 opsi nih. Di tengah-tengah opsinya adalah fantasy. Tinggal kalian klik aja opsi fantasy itu, klik, nanti akan muncul jadwal pertandingan yang banyak. Banyak banget jadwal pertandingannya karena memang di MPL Fantasi ini tidak hanya dari salah satu kompetisi aja atau dari salah satu liga aja, tapi dari berbagai macam kompetisi di seluruh dunia. Seluruh kompetisi itu ada. Jadi banyak banget jadwal dan banyak banget kesempatan kalian untuk memenangkan berlian kemenangan itu. Nah, nanti dari jadwal pertandingan yang banyak banget itu, kalian tinggal pilih nih mana pertandingan yang mau kalian analisa, kemudian mau kalian eksekusi strategi kalian supaya berhasil. Nah, ngasih kalian itu setelah itu ngapain? Habis diklik, nanti kalian akan mendapatkan 100 kredit poin. Waduh. Buat apa 100 kredit poin? Nah. 100 kredit poin ini untuk memilih 11 pemain dari kedua kesebelasan yang akan bertanding. Jadi kalian harus memilih 11 pemain yang akan bertanding. Kemudian nanti setelah dari 11 pemain tersebut kalian pilih, kalian harus memilih kapten dan juga vice kaptennya. Dimana nggak bisa asal-asalan ini. Kan biasanya kapten suka comot gitu, itu kancing gitu. Nah, ini nggak bisa nih, karena memang harus berstrategi nih di MPL Fantasi ini. Karena kaptennya poinnya akan dikalikan 2 dan vice kapten akan dikalikan 1,5. Nah, nanti setelah kalian pilih kapten dan vice kaptennya, tinggal di next, kemudian tinggal kalian daftarkan tim kalian di kontes-kontes yang ada di MPL Fantasi. Seru banget ya. Nah, di mana semakin besar kontes yang kalian ikutin, semakin besar pula hadiah berlian kemenangan yang bisa kalian menangkan gitu.
Jadi tunggu apa lagi? Ayo nih, sekarang kita membahas nih pertandingannya Newcastle versus MU. Kalian dengerin, ya kan? Terus kalian analisa juga, terus terapkan strategi juga supaya kalian bisa memenangkan yang namanya berlian kemenangan. Nah, yuk mulai nih kita bahas nih. Oke, sekarang kita langsung masuk ke kontes besar, yaitu pertandingan antara Newcastle United melawan Manchester United. Nah, ini pertandingan away untuk Manchester United dan pertandingan home untuk Newcastle United. Nah, gimana nih? Gimana? Jadi seperti biasa ya, kita kasih tahu dulu beberapa pertandingan terakhir antara Newcastle melawan MU. Jadi memang antara MU dan Newcastle ini jauh diungguli oleh MU. Jadi 3 pertandingan terakhir. Mana 3 pertandingan terakhir itu MU tiga-tiganya dimenangkan oleh MU. Dan Newcastle dari 3 pertandingan tersebut hanya berhasil mencetak 3 gol. MU 11 gol dari 3 pertandingan. Jadi bantai-bantai terus kayak gitu. Di mana pertandingan terakhir itu di bulan September kemarin itu dimenangkan oleh MU 4-1 skornya. Kan baliknya Ronaldo 2 gol saat pertandingan itu. Jadi secara histori, secara sejarah memang lebih diunggulkan MU. Tapi kita lihat nih untuk yang sekarang. Tapi netizen juga harus tahu ya, kemarin itu untuk kembalinya Ronaldo itu di Old Trafford mengukir sejarah karena menjadi penjualan tiket terbanyak waktu itu. Gitu. Iya, sepanjang sejarah. Berarti selama ini nggak pernah laku-laku dong tiketnya? Oh iya juga ya. Nggak laku, nggak seru berarti ya. Baru laku setelah Ronaldo comeback gitu kan? Gitu ya. Masih kok nggak ngomong ya? Iya. Gimana. Nah, sekarang kita mau ngobrol-ngobrol nih. Nanti gimana sih akan jalannya pertandingan antara MU dan Newcastle? Iya nggak sih? Iya, emang iya. Iya. Gimana, Bay? So, ini kan pertandingan kemarin pertama kalinya Ronaldo datang ya? Iya, betul. Berarti kita udah masuk ke setengah musim ya kan? Ya, setengah musim. Dan besok itu ya kita mau tahu Newcastle pertahanannya masih jelek banget. Dan Manchester United harusnya ya di luar dari faktor COVID dan segala macam, kita nggak tahu nanti bakal tindak atau kayak gimana kan. Cuman kita menganalisa pertandingan ini tetap terjadi. Manchester United harusnya bisa membantai Newcastle lagi. Dengan tipe permainannya yang Newcastle. Iya, Newcastle kan sama. Si Howe kan dia main high press kan. Nah, ini disukai sama Manchester United. Gitu. Jadi harapannya permainan lebih terbuka sih. Harusnya banyak gol. Nah, memang Newcastle ini PR-nya juga defensif ya. Defensifnya, dan MU kita tahu penyerangannya cepet banget. Sumpah. Iya. Sebelum berganti pelatih juga bagus juga sih siaran penyerangan kalau gue ngeliat. Kalau nggak lawan Newcastle ya. Kalau lawan yang lain tar dulu. Ya, cuman counter attack Newcastle juga nggak bisa diragukan karena depannya cukup bagus. Kalau depannya ya Newcastle. Nah, itu. Yang kita tahu Eddie Howe punya filosofi menyerang ya. Iya, betul. Nah, oke. Sekarang kita bahas satu persatu pemainnya yang bakal potensial di pertandingan kali ini gitu. Betul. Dari kubu Newcastle dulu. Lu rekomendasinya siapa? Rekomendasikan Allan Saint-Maximin. Kenapa Maximin? Ya karena tadi yang kita bilang bahwa Newcastle itu aset attacking-nya yang harus kita incer gitu. Karena memang melawan MU kemungkinan besar akan sulit untuk clean sheet. Jadi gua ngincer banget Saint-Maximin. Kenapa? Karena kita tahu nih wingback-nya MU tuh senang juga menyerang kan. Nah, Saint-Maximin ini kan dia agak melebar, senang memanfaatkan lebar lapangan gitu, samping. Nah, ini bisa banget diandalin sama Newcastle untuk melakukan serangan balik gitu. Dan gimana kita juga tahu kalau Saint-Maximin ini sudah mencatat 3 gol sepanjang kompetisi Liga Inggris di musim ini gitu. Tapi kita nggak hanya lihat dari golnya ya, tapi dari kontribusinya. Dan kontribusinya dia di pinggir lapangan itu, di samping, di bagian pinggir lapangan itu dia banyak eksplosif banget mainnya gitu. Makanya ini yang bisa kita manfaatin aset attacking-nya Newcastle di dirinya Allan Saint-Maximin. Maximin kalau kita bilang memang ini ya. Gitu. Nah, lu gimana nih? Kalau gua milih Selfie. Bukan. Salah lagi. Gimana? Nah, Doi ini kalau gue ngeliat dari kemarin kan kalau tiap kali ketemu MU juga menjadi salah satu momok ya untuk lini belakang MU. Kenapa? Karena dia doyan melepaskan shoot jarak jauh. Oh benar. Ya kan? Secara speed juga bisa dikatakan bukan low speed juga ya. Maksudnya
lumayan di atas medium lah. Dan dia licin juga sih Iya, kepalanya. ya benar. Iya. Banyak mikir soalnya. Licin Nah, ya, benar. gue memang ngeliat MU ini masih ada celahnya di belakang karena kita tahu Lindelof juga masih cedera kemarin kan. Lindelof Nah, itu apa namanya gangguan jantung juga ya. aritmik ya. Iya, itu dipasangin chip. Terakhir kali gue dengar dipasangin chip untuk mengetahui perkembangan 2 hari ke depan ini seperti apa nanti. Berarti di tracking dong. Kayak kita vaksin kan dimasukin chip. Oh beda. Nah, jadi ngelihat kekosongan ini, gue ngelihat dengan pergerakannya Domian Self ini, gue ngelihat memang cukup bisa membahayakan lini belakang MU. Ditambah lagi kalau misalkan Bailey main ya, gue ngelihat juga belum terlalu padu sama gue. Atau nggak tahu nih Varane apa gimana karena juga belum fit juga gue ngelihat. Ini menjadi PR tersendiri untuk Rangnick, tapi selalu ada celah untuk pertahanan MU di pertandingan kali ini karena gue ngelihat memang PR di MU itu masih di lini belakang karena dia masih muter-muter di area situ gitu. Kalau misalkan bola ke belakang ya. Jadi Selfie bisa kita rekomendasikan di pertandingan kali ini. Gitu. Oke. Baik. Kalau dari gue pasti merekomendasikan striker unggulannya Newcastle United dan unggulannya pelatihnya sendiri yang pernah bekerja sama, yaitu Callum Wilson. Iya, dia sangat berbahaya ya. Memang kelihatan sebenarnya striker yang harusnya di klub yang lebih atas daripada Newcastle lah. Dia cepet, heading bisa walaupun agak gempal-gempal gitu kan, nggak terlalu tinggi. Shoot bagus, gitu, dan penalty taker ya kan. Speed juga punya, cuman kelemahannya dia kan sering cedera hamstring. Nah kebetulan beberapa minggu ini beberapa game week lah, dia fit. Mungkin diatur jam mainnya kayak gimana, seperti istirahat kan waktu lawan Liverpool. Cuman besok counter attack andalannya di depan yaitu Callum Wilson dan Alan Saint-Maximin besok berdua. Dan Wilson ini sebagai finishingnya. Harusnya ketika Manchester United seperti ketar-ketir waktu melawan Norwich, pressingnya kurang, segala macam, banyak kesalahan dan gak berani megang bola, kalau Wilson ini bisa ngambil kesempatan itu gitu. Harusnya sih kalau misalkan Newcastle United bisa nyetak gol ya pasti lewat dari mereka berdua, Maximin atau Callum Wilson. Jadi kita ngambil mereka aja karena kemungkinan clean sheet-nya dari Newcastle agak kurang lah. Kurang ya potensi untuk clean sheet. Oke. Cukup jelas tadi dari aset Newcastle ya. Sekarang kita beralih ke aset aset MU gitu. Lupa dia fans MU gimana sih? Oke. Gue dulu. Lu dulu maksudnya. Oke. Kalau gue sangat merekomendasikan Teles di pertandingan kali ini. Karena kenapa gue ngelihat memang Rangnick ini punya cara jitu untuk mempoles Teles sendiri gitu. Karena gue ngelihat memang setiap Teles bermain sekarang dia mengambil peranan penting. Contohnya free kick diambil, corner kick juga mulai diambil gitu. Dan itu free kick sama corner kicknya nggak sembarangan, akurat anjir. Bagus ya? Iya, dia akurat tendangannya. Terus Teles sendiri ini secara penyerangan sangat bagus ya. Kemudian secara defensif juga gue ngelihat lebih bagus dari Shaw malahan sih. Gitu. Berarti Shaw kayaknya udah mulai terpinggirkan ya? Mulai terpinggirkan karena ini yang gue demen nih dari pelatihnya ini sekarang, terpinggirkan tapi memang masih ada riskan rotasi gitu. Kalau dulu kan zamannya Oleh makanya itu terus. Kayaknya satu tim cuma punya 11 pemain. Nah itu gitu. Tapi dengan adanya Rangnick ini sedikit berbeda sih, agak sedikit berubah strategi dari MU itu sendiri karena lebih bervariasi gitu. Ketika memang Teles kurang fit, Shaw bisa menjadi opsi. Tapi untuk di pertandingan kali ini Teles akan menjadi opsi utama karena secara strategi memang Rangnick mau mempermanenkan strateginya di musim ini gitu, dan Teles sendiri punya peranan penting di situ. Oke, itu aja kalau dari gua. Kalau dari gua mirrornya Teles. Apa tuh? Diogo Dalot. Salah. Diogo Dalot. Gila jam lagi. Gimana? Diogo Dalot ya sebenarnya mirip-mirip sama yang lo ngomongin tadi ya. Cuman kalau gua lihat attacking threat-nya Dalot itu justru lebih bagus dibandingkan Teles. Ya, memang mungkin memang Teles mengambil set piece. Mengambil set piece. Tetapi yang gua lihat adalah
Kalau corner kick itu MU jarang. MU itu corner kicknya kurang apa ya gue bilang, kurang mematikan. Kayaknya koordinasi of the ball-nya agak kurang. Jadi gue merekomendasikan Dalot karena memang secara open play itu dia lebih menyerang dan juga punya crossing yang lebih bagus dibandingkan TLS gitu. Dan memang secara kalau MU memang gue kalau MU memang secara clean sheet rasionya lebih besar, kemungkinan clean sheet lebih besar, tapi kita jangan lupa untuk attacking return-nya si Dalot. Dalot ini yang tadi gue bilang saat kita bahas Newcastle itu kan Dalot ini seneng banget untuk nyerang kan, Nah, Dalot dengan sering dia mengisi ke depan itu punya potensi untuk memberikan assist bahkan mencetak gol gitu. Dimana kita tahu Dalot ini bisa dia lincah. Terus dia punya tendangan kaki kanan juga yang keras kan gitu. Jadi dia juga bisa berpotensi untuk mencetak gol yang lu bilang tadi, mungkin Teles maju, Teles yang umpan, dia ada di tengah kotak penalti gitu. Itu makanya kenapa gua ngeker banget melihat banget Dalot. Tapi memang ada sedikit perubahan juga sih, soalnya Wan-Bissaka juga mulai tersingkirkan. Yes. Menjadi pilihan kedua di formasinya Rangnick. Dan memang kemarin cedera juga kan. Secara penyerangan dan memang secara attacking ya, si Dalot itu jauh lebih baik dari Bissaka gitu. Oke. Baik, gimana Bay? Ya pasti Ronaldo lah, striker utamanya, tumpuannya yang di reverse pertandingan sebelumnya dia ketemu Manchester United melawan Newcastle United berhasil nyetak 2 gol kan. Dan tipenya Ronaldo kan ketika permainannya dia banget, dia bisa meledak banget. 2 gol minimal. Dan harapannya seperti itu ketika dikasih space, karena kan Ronaldo di akhir-akhir pertandingannya si Rangnick sering masang dia jadi striker kiri, nggak terlalu tengah, biar mengurangin penjagaan dari back lawan. Penjaga dari back lawan itu. Jadi dia agak menyamping, bisa banyak shoot gitu, shoot dari luar. Lebih banyak peluang berarti ya? Bahkan juga bisa masuk ke kotak penalti tanpa menjaga, karena baik yang dijagain ke si Rashford. Apalagi dia sekarang mengambil penalti ya, sudah pasti ya. Sudah kelihatan banget semenjak Rangnick yang megang si Ronaldo menjadi penalti taker nomor 1 gitu. Nomor 2-nya baru Bruno Fernandes. Gitu. Dia saat ini udah mencetak 7 gol ya. Dan itu cukup bagus lah ya. Dia masuk juga nggak mulai dari awal, apalagi besok lawan Newcastle yang kita tahu pertahanannya sangat buruk. Iya, buruk banget. Iya. Bisa jadi santapan Ronaldo. Iya. Oke. Untuk episode kali ini cukup, kita sudah membedah untuk dari mulai sejarahnya, terus potensi pemain, gameplaynya akan seperti apa. Terakhir, potensi pemain yang akan bisa meledak di pertandingan besok. Oke, semoga apa yang kita berikan di episode kali ini bisa menjadi gambaran kalian dalam menyusun tim IPL fantasi kalian gitu. Oke, untuk episode kali ini cukup. Semoga kalian bisa mendapatkan hasil yang lebih bagus di pekan kali ini dan mendapat kemenangan yang banyak tentunya ya. Pastinya. Oke, sampai jumpa dan dadah. Terima kasih.